Amin. Digabungkan di 6 dong. Iya. Contoh Jadi dengan 6, jadi teladan, 6. Itu. dorong dengan semangat, Betul. ya kan? Hidupkan dengan penghargaan. Wah, mantap ya. Kita kayaknya Pas. harus tulis itu nih. Harus ditulis itu. Iya. Dengarkan Abang Pendi bahas tentang pendidikan. Simak apa isinya Abang Pendi. Abang Pendi. Ngobrol di warung kopi, walaupun agak ngawur, semoga bermanfaat bagi semua. Bagi semua, bagi semua, bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan saya, Abang Pendi. Kita akan berbicara bersama kawan-kawan saya, guru-guru di sebuah sekolah cukup terkenal di Jakarta. Kita akan perbincangkan masalah pendidikan anak-anak remaja kita sejak dahulu sampai pada suasana pandemi belakangan ini, di mana mereka harus belajar secara hybrid. Ada yang separuh di rumah, ada yang separuh di sekolah. Apa yang akan kita perbincangkan? Saya akan mengundang yang pertama, Bapak Ade Sihabudin. Halo, Bang. Halo, Bang. Bang, sehat, Bang? Apa kabar? Duduk, silakan duduk. Sudah ada makanan juga di depan. Santai aja kita, Pak. Yang kedua, kawan saya Pak Daru. Monggo, Pak. Silakan. Hei, Pak Pendi. Halo, Pak. Padahal sehat, Pak. Apa kabar? Ini lihat abang masih segar aja. Iya, ini Lama kita ya tak berjumpa ya. warna Cukup lama ya. merah lagi ya. Merah ya. Masih semangat. Siapa? Keren. Tapi Gimana? sehat ya, Bang? Sehat. Sehat, harus dong. Harus. Nah, kita juga kan di dalam suasana pandemi masih. Jadi kita kebetulan sudah divaksin semua. Kemudian jaga jarak tetap. Prokes juga tadi kita tetap pakai masker. Karena bahaya pandemi ini masih mengincar terus. Jadi supaya kita aman ke depannya. Betul. Nah, Ngobrol apa nih? ya pagi hari ini kita akan berbicara tentang pendidikan secara umum ya, bagi remaja-remaja kita terutama. Bagaimana mereka menjalankan sistem pendidikan yang sekarang mereka harus belajar dari rumah, online, Iya. udah lebih Memang dari, zamannya digital harus begitu. ya Pak Pendi ya. betul ya, perkembangannya Betul. berkaitan dengan teknologi juga, Ya, lain sama zaman kita dulu. betul, benar ya, benar. Bang Pendi masih ngalamin belajar pakai lampu teplok. Pernah kalau mati lampu dulu pernah. Jadi sambil Jadi duduk mau- boleh? Oh silakan. Kita santai aja ya, ngobrol-ngobrol. Setuju. Ya, saya itu mengenal bapak-bapak ini sudah lebih dari sekitar 17 tahun loh. 2004. 2004 ya Iya. kita ya kenal. Kemudian kesempatan kali ini saya ingin mendengar pendapat ataupun pengalaman mereka selama mengajar di sekolah itu seperti apa. Mungkin saya mulai dengan Pak Ade dulu ya. Oh, silakan. Pak Ade, silakan, saya mau dengar pengalaman Pak Ade selama mengajar anak-anak di sekolah itu seperti apa. Adakah kendala-kendala ataupun pengalaman yang pernah Pak Ade ngalami lah selama mengajar. Silakan Pak.
Terima kasih Bang. Langsung saja memang selama 17 tahun saya mengajar di sekolah dan notabene anak-anaknya yang saya yakin kita sepakat. Anak-anaknya itu kan lahir dari keluarga yang menengah, bukan menengah, kelas atas. Menengah ke atas ya. Kelas atas. Karena saya ingat saya itu Nggak ada yang pakai apa motor ya diantar ya. oh iya, iya betul ya. Jadi itu sudah menandakan bahwa mereka itu kelas menengah atas. Ya yang kita tahu kan banyak anak pejabat. Nah, itu ada anak menteri. Gitu kan. Ya, Kapolri kita Oh, iya. takut kalau mau marahin dia. Iya betul betul. Ya saya mengalami suka duka ya, suka duka dalam arti bahwa sukanya karena sebetulnya kita mengajar anak-anak yang sudah punya wadah kualitas baik, itu kan nutrisinya pasti bagus pada nutrisinya, kemudian pendidikan di rumahnya saya juga bagus. Ya kita senang anak-anak yang potensi kecerdasannya sudah sangat tinggi ya, kita enak gitu untuk mengajar. Dukanya ada duka pengalaman bahwa ya saya tentu dong sebagai guru mereka yang malu-malu. Saya harus upgrade diri saya sendiri sebagai guru. Artinya saya mengalami hal yang sangat positif buat pribadi sebagai guru. Profesionalisme kita juga harus di-upgrade. Karena kita menghadapi anak-anak yang ya kualitas kecerdasan ternyata faktanya memang bagus. Di samping itu kan mereka sudah terbiasa dengan gaya hidup mereka ya karena orang tuanya. Menurut Pak Ade ada atau Pak Ade punya kiat-kiat tersendiri untuk mengajak mereka atau mengajar, punya treatment sendiri juga terhadap mereka? Oh ya, pertama tentu mereka datang sudah mengerti ya, di sekolah kita itu dulu memang kita punya kurikulum yang unik, atau karena memang kurikulumnya ada dari luar gitu. Kemudian dengan kurikulum itu saya hanya punya keyakinan ya, bahwa saya ingat ada kurang lebih the good teacher is the teacher who can teach, but smart teacher is the teacher who can learn from student. Jadi kiat saya itu adalah maka saya lebih pada menjadi mentor, menjadi pemandu, fasilitator ya. Kiat saya hanya saya tidak datang bahwa saya ini paling pintar. Kadang-kadang kita belajar juga dari anak-anak ya. Ya, that's why. Kita smart itu we learn from student. Dan mereka layak untuk kita. Banyak kali kita belajar. Kira dari situlah saya mempunyai kiat dalam proses pembelajaran di lapangan. Gitu. Artinya minimal interaktif. Ya. Sementara itu ya, Ya. Ade ya. Saya alihkan pertanyaan yang sama tuh kepada Pak Daru. Bagaimana pengalaman Pak Daru selama mengajar? Seperti pertanyaan saya juga ke Pak Ade atau apa aja ya. Ya. Silakan. Boleh sedikit cerita. Ya boleh. Kita santai Beda aja. ya, setiap generasi beda ya. Bang Pendi ya, Pak Ade ya. Tahun 90-an ketika saya ngajar ya, itu tentu saja generasinya berbeda dengan yang, apalagi dengan sekarang ya, 30 tahun kemudian itu kan perbedaannya cukup mencolok ya. Jadi setiap, oh ya, sambil minum dulu ya Pak. Jadi setiap setiap generasi itu tantangannya berbeda-beda. Kalau dulu generasinya lebih dalam tanda kutip lebih mudah dibentuk, gitu ya. Tapi sekarang kita harus cara menangani siswa itu harus dengan cara yang berbeda. Metodenya berbeda, pendekatannya berbeda, ya toh? Karena mereka konteks hidupnya, ya toh? Pendidikannya baik di keluarga juga berbeda. Jadi tentu itu bukan sebuah kesulitan, tapi itu tantangan menurut saya. Jadi generasi ini itu generasi yang melek digital, mungkin lebih baik daripada kemampuan digitalnya daripada gurunya Kita ya. daripada kita ya. Tapi kita harus upgrade terus ya. Kita harus upgrade. Saya kira itu aja dulu sementara. Oke. Kembali ke Pak Ade ya. Saya itu membayangkan anak-anak kelas atas itu udah
berbeda dengan anak-anak yang kelas bawah ya. Bukannya saya menganggap bahwa ini kita beda-bedakan, tapi mau nggak mau kita menghadapi mereka. Saya ingin mendengar pendapat Pak Ade tentang attitude murid-murid, kemudian behavior. Ada yang baik, ada juga yang kayaknya memang perlu dilatih, perlu diajari gitu. Bagaimana menurut Pak Ade? Ya namanya juga menurut saya gini Bang, apa namanya, anak-anak adalah anak-anak, young adult, teenagers adalah teenager gitu ya. Kemudian juga kita sadar betul zaman sekarang fenomena pengaruh sosial media segala macam pasti memberi impact langsung pada anak-anak. Buat saya kebetulan dari saya subjek yang mengajar subjek yang memang membutuhkan di sisi lain anak-anak yang saya melihatnya gini lah. Saya tidak serta-merta kemudian melihat bahwa attitude behavior menjadi concern banget ke saya. Bukan berarti saya nggak menjadi memperhatikan itu. Tapi yang saya tahu, kebetulan kan kita ngobrol di pengalaman saya di sekolah. Saya melihat dalam hal behavior itu masih sangat wajar. Wajar dalam arti pada saat mereka yang penting tahu kapan harus serius. Kapan ini Bang, di pengalaman saya. Namun demikian ya, apabila pun ada, saya tentu sudah harus mempersiapkan trik bahwa mereka, saya sebagai guru ada yang namanya mungkin kita punya pastoral care begitu. Saya ingin Pak Daru dengan saya kita ajari, kita mengenal itu. Sehingga ada yang kemudian kita melakukan pendekatan secara pribadi dengan anak itu. Ada aja sih. Barangkali mereka ya, kita kan anak datang ke kelas kita Pak. Kita belum tahu, mungkin ada problem sebelumnya di pelajaran lain, ada stres tertentu. Ya. Dan bukan serta-merta mereka kemudian enggan masuk pada pelajaran. Ya. Kemudian kalau kita kemudian melakukan beberapa pendekatan personal, profesional, dan apabila memang pada titik tertentu kita ada concern itu, ya kita laki, sekolah kita mempunyai beberapa backup support, baik itu counseling, guidance counseling, kemudian juga ada koordinator teacher yang memang atau profesional yang memang support kita apabila ada. Kalau dulu kita kalau nggak salah ada grade level head gitu ya. Grade level head itu ya artinya setiap level ada orang yang kemudian kita minta bantuan untuk deal dengan itu. Tapi di pengalaman saya nggak ada yang serius. Pada dasarnya saya kembali. Mereka datang dari keluarga yang memang sudah cukup terlatih mannernya. Saya Oh, baik ya. ya. Saya jadi ingat tentang budi pekerti Pak. Bagaimana saya bertanya kepada Pak Daru ya, kaitannya apa yang disampaikan oleh Pak Ade itu, saya berpikir masuk ke budi pekerti. Dulu seingat saya ada pelajaran budi pekerti. Mereka diajarkan good manner atau behavior, sopan santun. Bagaimana menurut pandangan Pak Daru? Begini Bang, pada dasarnya kan pendidikan itu sebuah sistem ya. Jadi sebuah ekosistem yang dibangun dari berbagai macam komponen ya. Ada guru, itu yang manusianya ya. Ada guru, ada staf, ada counselor, ada unsur-unsur pendukung. Belum peran lagi yang orang tua? Orang tua, infrastrukturnya, bukan infrastrukturnya, gedungnya, macam-macam ya. Atau lingkungan sekolahnya aman, sehat atau tidak, ya. Belum softwarenya, ya. Itu kompleks ya. Dan yang kita tangani itu kan human, ya. Manusia itu masing-masing unik. Ya. Dan siswa-siswa kita itu kan sebetulnya unik. Kita nggak bisa sama ratakan. Memang ada sistem yang secara general, secara standar. Tetapi pada kasus-kasus tertentu tidak bisa diperlakukan sama untuk satu atau dua siswa. Jadi kita harus tahu bahwa dalam karakter building itu ada banyak komponen yang harus dilibatkan. Kalau ada kenakalan, saya pikir setiap orang itu pasti
pernah pada suatu saat itu nakal. Ya. Hampir tidak ada orang yang hidupnya itu lurus terus ya. Ya. Baik terus, itu hampir sulit untuk menemukan seorang seperti itu, kecuali para nabi. Bahkan nabi pun juga nakal. Para leader dunia itu nakal. Nakal Iya. juga. Iya. Ya. Iya. Jadi asal support sistemnya sudah Ya. terbangun, saya kira pendidikan budi pekerti itu bisa dikondisikan. Ya. Bisa dikondisikan. Artinya kita punya pakem-pakem yang sudah dirancang sedemikian rupa. Kita punya banyak ahli kok, Pak John. Maksud saya Bang Pendi. Ya. 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 Abang PD Iya. juga satunya. Iya, termasuk senior kita ini juga sudah sebetulnya sudah pakar juga ini. Nah, jadi sistem itulah yang akan memberi limit ya, batasan-batasan. Iya. Kalau ada yang offside ya, atau kalau dalam sepak bola ini pakarnya ini. Iya. Saya nanti semprit. Ya, Ya. nanti kapan-kapan kita ngomong soal bola juga ya. Boleh. Mungkin saya menambahkan sedikit. Ya, silakan, Pak. Bahwa karakter building itu kan sesuatu hal yang pertama adalah harus membuat satu habit. Ada repetition, ada rutin. Orang nggak mungkin kita mengajarkan budi pekerti seminggu. Ya. Itu pertama harus rutin, berulang terus. Kedua harus seperti Pak Daru bilang tadi Pak, itu secara sistem Pak. Misalnya dari keluarga, dari guru, kemudian manajemen sekolah, baru guru kerjasama dengan konselor. Jadi banyak juga ini aspek dan kemudian. Jadi saya mungkin kalimat gini, dalam membentuk karakter building atau budi pekerti, yang paling utama kan keywordnya adalah role model. Kita nggak mungkin ngajarin budi pekerti pada anak kalau kita nggak menjadi role model. Istilah kerennya itu exemplary. Example. Dan itu harus orang dewasanya artinya. Begitu anak melangkah ke dalam gedung, dia sudah merasa bahwa ini adalah taman belajar. Saya sudah diawasi oleh semua pihak untuk kemudian membawa karakter yang memang harus di area pendidikan dia. Menginjakan kaki ke gedung, dia sudah sadar betul ada beberapa rambu-rambu bahwa yang Pak Daru bilang tadi disemprit segala macam. Anak itu kan saya bisa bilang adalah masa perkembangan. Tapi kalau diulang, bahkan kalau militer karena setiap hari harus apel, maka karakternya disiplin. Saya kira itu. Ya, saya setuju ya. Habit. Saya setuju tentang budi pekerti atau manner, sopan santun mereka itu. Saya berpikir bahwa kalau bentuknya itu pelajaran budi pekerti, anak-anak itu mendengarnya aja, ada pelajaran budi pekerti, udah malas biasanya. Benar nggak sih? Itu nanti kembali lagi ke zaman kita dulu. Ya. Pendidikan moral Pancasila yang hanya Betul, teoritis itu. betul. Ya. Jadi saya setuju dengan pendapat Pak Ade bahwa ya berjalan dengan sendirinya aja di sekolah maupun di rumah. Ya. Anak-anak itu saya tangkap tadi kata-kata Pak Ade, mereka sebaiknya tuh berjalan dengan sendirinya, melihat contoh-contoh. Contoh dari guru, tidak bisa dalam satu waktu yang pendek aja kita mengajarkan mereka. Itu waktunya panjang. Mereka meniru gurunya, ya sopan santun gurunya, begitu juga orang tua murid. Belum lagi pandangan mereka terhadap dunia luar nih. Ada orang-orang di luar yang berperilaku kurang baik, kan mereka juga terpengaruh. Tinggal bagaimana kita sebagai guru melatih atau mengajak mereka untuk meniru yang baik-baik. Saya setuju. Ya, jadi begini ya, Bang Ben. Ilmu pengetahuan itu memberi kita power. Katanya, knowledge gives you power. Ya kan? Tapi values ini yang penting. Ya. Values itu membuat atau membentuk karakter kita. Jadi etika, moral, termasuk etika dari beragam lah, dari agama, care, kepedulian, gitu, apresiasi, gitu, mengasihi bersama. Itu kan nilai-nilai, Penting. ya, nilai
nilai-nilai itu kan membentuk karakter kita. Jadi sebagai seorang pendidik, saya kira dua ilmu pengetahuan tentu saja sangat penting. Tetapi values itu yang membantu karakter, makanya supaya menjadi seorang yang balance, ya. Pengetahuannya mumpuni, tetapi juga secara karakter nilai-nilai yang dia anut juga memberi atau membuat hidup mereka, dan nanti bila mana mereka sudah dewasa, karena kebetulan kita kan menangani remaja-remaja ya, jadi itu juga tertanam di sana. Exemplary karakter itu menjadi penting, perannya ya, karena exemplary karakter itu selalu dilihat oleh remaja. Mereka akan melihat orang yang lebih tua, gitu, melakukan imitasi, meniru, gitu, mengidolakan seseorang. Ya. Nah, begitu, itu tanggung jawab, dan itu juga kadang-kadang menjadi tekanan ya, dalam tanda kutip itu saja. Artinya kita sebagai guru juga kadang-kadang harus menjaga betul supaya kita bisa setidak-tidaknya melakukan sesuatu yang baik, supaya siswa atau orang-orang yang kita didik itu juga melihat, oh ternyata orang tua yang mendampingi saya itu. Ya. Saya kira itu, kalau makanya kita melihat sekarang kadang-kadang ada disorientasi ya di kalangan anak muda ya. Sorry, ini agak menyimpang sedikit kita kalau kita melihat orang-orang yang mereka lihat itu berperilaku kurang baik, ya akhirnya teladan yang mereka dapatkan juga kurang baik, gitu? Yeah. Menjadi korupsi, gitu? Yeah. Koruptor, Yeah. gitu? Yeah. Mereka melihat di tayangan televisi. Yeah. Saya agak berita. khawatir tentang itu, Pak. Ya, Tentang misalnya hate speech. Nah, Gitu? kemudian ya itulah, itu kan mereka lihat dari luar. Betul. Yang saya senang adalah selama 17 tahun kayaknya bapak-bapak ini mengajar di sekolah itu belum pernah saya dengar terjadi atau penyalahgunaan narkoba misalnya di sekolah. Saya belum pernah dengar. Kemudian lagi keributan Dan tidak ada atau diskriminasi. tawuran misalnya, tawuran nggak pernah. Nggak ada Itu- diskriminasi, Pak. Ya betul. Setiap orang diterima sesuai dengan Benar ya. apa adanya, itu yang Toleransi saya juga banggakan. cukup tinggi, Toleransi saya lihat. sangat baik. Ya, sangat baik antara agama. Padahal di sekolah itu saya pikir ada yang beragama Islam ada, Kristen ada, lengkap semua ada ya. Hindu dan Buddha ada, dan bisa toleransinya tinggi. Bahkan itu dicontohkan oleh guru loh, Pak. Pak Ya. Bang Pedi maksud saya. Saya salah terus ini. Ya nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa ya. Saya punya 2 nama soalnya nih. Sekarang abang Pendi nama saya. Bahkan dicontohkan itu Ya. di tempat kita itu pengurus uang infak Ya. masjid itu bendaharanya adalah seorang non-muslim. Ya, Ya, betul, betul. mana ada di suatu tempat di mana yang mengumpulkan uang sumbangan itu kotak itu Musola itu. ya. Dan itu uang itu dipakai untuk staf-staf kita yang terutama yang membutuhkan ya, dengan tanpa bunga ya. Karena supporting staff. Dan kebetulan saya dulu pernah head department Betul. religion. Oh, oke, Menggagas. ya betul ya. Asik. Betul. Pengalaman itu. Jadi contoh itu saya kira dilihat oleh siswa-siswa kita ya. Mas, saya jadi ingat. Jadi nilai-nilai toleransi itu tidak perlu digembar-gemborkan, tapi cukup mereka tahu bahwa oh ya, pengurus yang ngurusi ini aja udah beragam agama. Kalau di tempat kita ada retreat, gitu. Ya. Retreat pesantren kilat, siapa yang menjadi Itu supervisor? rutin juga ya, Oh, setiap tahun. setiap tahun. Setiap tahun itu yang ngurusin adalah semua agama. Ada yang Kristen, ada yang Katolik ikut di pesantren, dan yang Muslim ikut retreatnya orang Kristen atau Katolik atau Buddhis. Nah, itu Itu contoh.
betul, Real. contoh, dan Real. punya peran sangat baik juga untuk Saya- karakter building dari anak-anak. Saya kira sangat, karena dia melihat orang itu remaja itu kan meniru, Pak. Ya. Ya, meniru, kemudian mereka akhirnya menginternalize ke dalam diri mereka, dan mereka, oh iya, ini baik, dan itu akan tertanam. Saya kira mereka itu akan tertanam lama itu bagi mereka, dan bagi apalagi itu semua retreat itu dilakukan mulai dari SD sampai tingkat SMA. Yang SD karena sudah terbiasa hampir setiap tahun kayak gitu, jadi itu tertanam tanpa sadar bahwa nilai-nilai toleransi, keterbukaan, saling menghargai, saling saling mengasihi itu dilakukan secara nyata, bukan hanya slogan. Ya, bukan hanya dikatakan, bukan hanya diajarkan, Bukan tapi hanya dilakukan. di aplikasi. Aplikasinya ada. Dalam kaitan Dan real dalam program-program sekolah kan. dalam kaitan dengan pendidikan. Betul sekali. Nah, saya mau mengutip pendapat seorang ahli dalam bidang pendidikan. Kebetulan dia itu berkebangsaan Belanda. Tapi buku beliau ini namanya Martinus Jan Langeveld, orang Belanda banget. Londo iki. Londo kan. Company. Belakangnya Langeveld. Ya. Langeveld itu saya cuma ngerti bahasa Belanda kalau lang itu lama, lang, so lang, wah begitu lama. Nah dia ini orang lama memang, lahirnya aja tahun 1905, tapi dia meninggal di tahun 1989. Zaman Dan- Budi Utomo juga. Ya. Oh iya, benar. Iya. Budi Utomo betul. Dan Iya. masih relevan itu. 28 Masih berarti. diajar di Wanto. Benar. Ya, ini kita dalam rangka Sumpah Pemuda juga nih, tanggal 28 Oktober yang baru lewat. Betul. Nah, pendapat beliau sebagai ahli pendidikan, karena dia juga membuat buku tentang ilmu pendidikan, yaitu kalau Belandanya bilang kan pedagogi, atau kita kenal dengan pedagogi, itu kan ilmu pendidikan, bagaimana sih mendidik anak-anak itu. Saya akan bacakan sendiri sedikit ya, Silakan. tentang Silakan. pendapatnya tentang pendidikan. Jadi menurut beliau, pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan adalah suatu usaha dalam menolong anak untuk melakukan tugas-tugas hidupnya agar mandiri dan bertanggung jawab secara susila. Nah itu pendapat atau pandangan dari Pak Tadi, Martinus Lang tadi. Jan Langeveld. Nah, saya ingin dengar pendapatnya Pak Ade dulu tentang apa yang dikatakan oleh orang Belanda ini. Pak Langeveld. Setelah Pak Daru mungkin Pak Ade mungkin saya ingin dengar juga pandangan Pak Daru tentang pendidikan itu sendiri, mendengar pendapat dari seorang ahli. Oh ya, kebetulan juga saya kan kita mengenal alma mater kita adalah keguruan dan kita tentu Pak harus mengerti dulu apa itu pendidikan. Karena memang mengajar mendidik. Saya tentu berpatokan juga. Kita mau nggak, memang akhirnya kita berpatokan atau align dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 2003 ya. Masalah betul. Ya. Bahwa pendidikan adalah satu upaya sadar untuk kemudian mewujudkan sebuah proses belajar dan pembelajaran gitu ya. Upaya sadar dan terencana. Upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar si anak didik itu secara aktif dia mampu mengembangkan potensi diri. Nah, potensi diri tadi itu menolong dirinya itu menurut saya align. Ya, Potensi diri itu apa? Kita mengajak dan memotivasi mereka ya. Iya. Dan kita kan ada kalimat khusus di situ, Pak. Kalau kan mendidik berarti kan datang ke kita nih ke guru ya. Kita ini upaya sadar yang harus terencana,
yang kemudian menciptakan suasana belajar dan pembelajaran. Kemana? Agar siswa anak murid kita ini mampu dengan suasana itu mengembangkan dan secara aktif dia menciptakan atau mengembangkan potensi dirinya. Karena semuanya punya potensi. Potensinya apa? Ya dia mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, saya kira itu, kemudian dia mampu mengendalikan dirinya, dia kemudian mandiri, kreatif, berakhlak mulia, cerdas, kemudian mandiri dan demokratis. Demokratis berarti kan kita open minded. Ya. Kalau kita bicara demokratis, ya tujuan pendidikan nasional ya, sudah jelas masuk. Dan kalau saya pribadi mendidik adalah mengajarkan pada Ruth tadi bukan knowledge tapi value. Maka mungkin kalau knowledge saya baru mengajar. Kalau saya ada pernah ahli mengatakan dalam bahasa ini, mengajar cuma passing on the knowledge. We not giving knowledge but passing on the knowledge. Memang memberikan ilmu. Ya. Walaupun kalian passing on the knowledge. Dan kalau kita bicara mendidik, kita memang giving an opportunity untuk bagaimana kemudian memberikan kesempatan anak dengan kita menyediakan suasana dan anak bisa berkiprah mengembangkan potensi diri. Ya, potensi diri apa ya? Kita punya dasar-dasar Pancasila, undang-undang, budi pekerti itu tadi. Ya, beragama, bermoral, akhlak, mandiri, bisa bilang tadi. Ya, kontrol emosi, kreatif, cerdas, ilmu, berakhlak, tanggung jawab, demokratis ya, sadar menerima perbedaan orang lain. Ya. Pendapat Pak Darum berbeda dengan saya. Pak Darum mengajar toleransi. Ya. Saya mendidik adalah mengajar, memberikan ilmu, mendidik. Saya harus mencontohkan value. Saya nggak mengatakan mengajarkan value. Kalau mendidik, saya harus mencontohkan value. Menurut saya, we role model of the value. Saya nggak mungkin ngajar. Menurut saya. Saya tambahkan nih, Ya, silakan. saya jadi ingat pepatah kuno ya dalam bahasa Latin nih. Bunyinya begini, non scholae sed vitae decimus. Wow. Non scholae sed vitae decimus. Jadi bukan untuk sekolah kita belajar, tapi untuk vitae, untuk hidup. Ya. Jadi kita belajar itu bukan untuk nilai-nilai yang hebat. Ya kalau kita mendapatkan nilai A semua, apalagi A+, ya kita bersyukur. Berarti Ya. kita memang otaknya encer, ya, liquid, brain kita liquid banget. Ya. Ya. Tapi yang lebih penting adalah kita belajar itu untuk hidup tadi. Potensi apapun yang siswa dimiliki harus dikembangkan semaksimal mungkin. Karena itu nantilah yang akan dia gunakan untuk hidup dia nanti. Sekolah itu hanya hanya bridge, ya. Hanya perantara. Kamu mau menyeberang dengan selamat, dengan aman dari satu tepi sini ke tepi ujung sana. Itu sukses. Ya, toh? Mungkin ada 1-2 anak yang struggling, ya kan? Mungkin ada juga lebih banyak di tempat lain lebih banyak yang struggling. Tetapi bagaimana nanti dengan struggle yang dia miliki, yang dia alami itu belajar mengenai kehidupan. Ya, toh? Bukan belajar untuk sekolah melulu, ya kan? Kalau kita belajar untuk sekolah ya akibatnya ya yang dikejar tadi, ya kan? Ya. Grades, ya kan? Ya. Nilai, wah saya mendapatkan 100 Ya. dari 100, Ya. ya toh? Banyak kan kita melihat contoh orang-orang pintar, ya toh? Ya. Orang-orang pintar tapi nilai-nilai yang mereka anut kok tidak sesuai dengan kepintarannya gitu ya. Ya. Kok tidak punya rasa toleran, Ya. kok tertutup, kok. Ya. Nah, ada koknya itu, Ya. ada partnya itu. Ya. Pinter kok provokator. Nah, pinter kok nulis di itu apa? Di media sosial kayak gitu. Padahal doktor. Gitu. Ya kan? Itu kan berarti kan dia tidak Keblinger ya, ya. dia tidak tahan, dia tidak untuk hidup. Ya. Hidup itu kan harusnya kan membawa sukacita dan kebahagiaan untuk Manfaat. semua makhluk, ya Manfaat. tak? Tidak hanya memberi manfaat, Ya.
memberi manfaat banyak orang itulah sebetulnya cita-cita yang di ultimate goal-nya itu ya, mengembangkan diri potensi semaksimal mungkin dan pada akhirnya nanti dia akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain dan bagi semesta alam. Gitu. Betul. Dia jadi sadar lingkungan bahwa kalau saya membuang sampah sembarangan itu bukan semata-mata tidak hanya mengotori tempat itu, tapi juga membuat bumi kita menjadi lebih buruk, ya kan? Wah, mendengar pandangan Pak Ade itu, saya Ada jadi Daru nih, Bang. Pak Daru kok jadi Pak Ade sih? Tuh kan, ini Pak Daru, ini Pak Ade. Saya jadi ingat begini Pak, atau mau bertanya kepada bapak-bapak ini tentang bagaimana anak-anak itu di sekolah, ketika apakah diajarkan mereka itu cara berdebat yang baik? Karena kan belakangan ini saya melihat acara debat itu kok pakai teriak-teriak, pakai marah-marah. Belum lagi ada yang lebih ekstrim Pak, tapi saya nggak mau cerita tentang itu. Saya hanya ingin mendengar pandangan Pak Ade dulu deh. Apakah di sekolah itu perlu mereka atau memang sudah ada, dia dilatih atau diajarkan cara berdebat yang baik dan berbobot gitu. Ya, ya. Saya di subjek saya memang tentu saya ada. Tapi yang saya tahu di sekolah itu sampai ada, saya mungkin berangkat dari kompetisi debat. Ada ya? Ada. Wah, Ada ekstrakurikuler kalau di sekolah kami namanya elective. Maksudnya ekstrakurikuler. Ya. Saya kalau Pak Daru nih yang ngajar bahasa. Ya, saya ngajar debat Pak. Pak Daru. wah, keren. Artinya Itu yang kalau saya bicara mau debat dengar. harus ke Pak Daru. Tapi yang saya tahu adalah saya pernah menjadi PI atau bagian dari PIC untuk kompetisi debat. Gitu ya. Bagaimana guru baik Departemen English maupun Bahasa Indonesia menginisiasi bahkan menyediakan beberapa teknis atau teori dan teknis diimplementasikan melalui praktik bagaimana berdebat dengan baik. Itu ada Bang. Saya memang bukan subjek bahasa Indonesia, tapi saya tahu. Nah di subjek saya sendiri kita biasa ada yang kemudian presentasi itu kemudian yang presentasi itu meminta feedback dari semua dari grup yang lain. Di situ ada perbedaan pendapat. Ya kita sudah tanamkan. Tapi mungkin yang paling maksimal itu dibahas. Oke. Maaf sebentar. Ya. Jadi saya potong dulu Pak di sini Oh ya, saya karena minum kita dulu. akan break azan atau break untuk sholat sebentar. Ya. Saya mau kembali lagi ke kata pendidikan tadi Pak. Oh. Saya sudah menyampaikan pendapat ahli pendidikan, ya. Mr. Martin Langeveld. Yang company tadi ya. Ya. Company in London. Nah, saya ingin dengar pandangan dari Pak Ade sekarang. Ya, bicara pendidikan ada dua hal tadi Pak si Bang Fendi ini ya mengatakan di tahun 1905 itu di Juragan Londo Ikeo. Saya jadi tahu tapi saya nggak kenal tapi ya. Sebenarnya kita kan sebagai bangsa itu kayaknya bertepatan deh dengan periode di masanya Budi Utomo kalau nggak salah. Betul. Lahirnya pendidikan. Di mana di situ ada sesepuh tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Ya. Kita saya kira dengan Pendiri Taman Siswa. pendiri Taman Siswa dan ada Tuturi Handa ini itu kan Tokoh nasional. brilian cemerlangnya beliau yang punya perjuangan pendidikan. Nah, beliau juga melahirkan definisi yang kok sama, value isi konten sama. Maknanya di mana beliau mengatakan bahwa pendidikan umumnya berarti sebuah daya upaya untuk memajukan budi pekerti. Bahkan beliau sendiri mengatakan langsung budi pekerti. Nah, kalau kita gali budi pekerti ya ada karakter di situ, ada kekuatan batin, jasmani, ya kan, jasmani berarti fisik ya, kesehatan. Kemudian juga ada keselarasan. Bagaimana anak didik Pak Ki Hajar Dewantoro ini sudah memikirkan keselarasan antara anak didik dengan masyarakat yang lain. Nah, jadi
hebat menurut saya, maaf ya, saya tetap ingin kita nih wajib mengatakan tokoh pendidikan kita ini jauh lebih hebat. Ya, Karena karena udah ngomong konteksnya budi ngerti. konteksnya udah ngerti. Kulturalnya Dan tahu. universal. Nah, Beliau tahun 1900 berapa itu? 5. Ya, masa itu sudah ngomong yang kita permasalahkan budi pekerti di tahun 2021 ini loh. 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Berarti guru-guru, saya sebagai guru, jangan-jangan kita pernah lupa bahwa budi pekerti ini udah dipikirkan sejak lama gitu loh. Nah ini kalau Bang Pendi tadi ini bagaimana kita bicara pendidikan di masa sekarang. Saya mungkin kita berpesan lah ya di sini ya. Kembalilah kepada bagaimana mempertahankan mengembangkan komitmen semua pihak untuk menanamkan budi pekerti tadi. Ya. Dan slogannya kan jelas sekali ya. Apa itu? Slogannya ya ini. Ing ngarso, Iki. ing ngarso sung tulodo, ing madya bangun karso, tut puri handaya. Kalau di depan kita itu tadi exemplary karakter tadi. Kita Role model. memberi jadi role model. Itu bahasa Prancisnya Pak ya. Iya. Bisa diulang lagi Pak. Ing ngarso sung tulodo, Ingat sesuatu ngarso itu depan, ya, memberi teladan. Ing madya di tengah, medium. bangun karso, membangun itu semangat, gitu. Ya. Memberi semangat supaya anak itu bisa bergerak maju. Gitu. Tutpuri handayani. Kalau kita di belakang itu mendorong dan kita hanya mengikuti aja, ngamati. Ada yang belok kanan kiri Lurus, lurus. Nah, jadi supaya kalau journey itu, gitu, Journey. ya, Kita bicara journey-nya manusia itu, Iya. itu kita apa itu kita bantu lah. Ya. Tutpuri handayani. Kalau sudah kita di belakang gitu, ya sudah biarkan apa manusia ini tumbuh ya dan berkembang dengan semaksimal mungkin dan kita hanya mengikuti aja. Jangan terjebak dengan kata-kata saya tadi bahwa itu bahasa Prancis. Itu asli bahasa daerah kita. Ya. Bahasa Jawa. Karena ada bahasa Prancis. Ya kan? Bang Pendi ini mau Iya. Apa itu? Pernah? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Jadi saya istilahkan kita bahasa Prancis, tapi itu aslinya bahasa daerah yang harus kita lestarikan. Ya. Itu bahasa Jawa. Nah, saya tuh belakangan ini sedang baca tentang Pak Hugeng ya. Mungkin semua kenal lah ya. Pak Hugeng, mantan seorang Kapolri yang sangat jujur. Bukan Cak Mantan ya? Hah? Lanjut, maaf. Sangat jujur, kemudian anti korupsi. Yes. Kita tahu pemimpin kita, presiden kita juga seperti itu. Sepanjang yang saya tahu, beliau itu jujur, Setuju. sederhana, ya, kemudian tapi bekerja, kerja terus. Nah, saya ingin mendengar pandangan Bapak-Bapak tentang kata atau perilaku jujur. Bagaimana Bapak-Bapak menerapkan sistem pendidikan untuk mengajarkan anak-anak itu untuk bertindak atau berperilaku jujur. Nantinya kalau bisa mereka juga anti korupsi. Silakan Pak Ade. Ya, saya kembali ke subjek pendidikan saya. Mohon sedikit ya, mohon maaf nih, bahwa saya kan kebetulan mengajar bahasa gayanya physical education, health, atau pertama pendidikan jasmani, olahraga dan jasmani. Nah itu ada kawasan di mana kawasan fisik, kawasan kognitif, dan kawasan afektif. Saya nggak ngomong fisik karena, tapi di kawasan afektif itu lebih pada perilaku, gitu ya, perilaku. Di mana saya dalam pembelajaran harus kemudian mengaplikasikan, mengembangkan perilaku anak-anak itu. Di mana di situ ada sportsmanship atau kalau dalam olahraga juga, kemudian fair play segala macam gitu ya. Kemudian bagaimana mengapresiasi diri, ya, penghargaan diri, kemudian juga menghargai orang lain segala macam gitu ya. Nah,
Saya kira salah satunya adalah misalkan pertama saya pernah menemukan, mungkin dengan cerita saja ya, bahwa ada anak itu kemudian datang ke saya bilang, tugasmu udah selesai belum? Sudah sir, sudah selesai. Seperti apa? Begitu dia sudah, karena memang harus presentasi, begitu presentasi ketahuan itu kebetulan bukan karya dia sendiri gitu bang, artinya jiplak orang lain karya. Nah saya mengatakan bisa, karena saya bilang, saya tahu ini pekerjaan bukan kamu, pekerjaan orang yang kamu jiplak lalu kamu presentasikan gitu kan. Atau kayak mereka itu copy paste? Copy paste. Oh, oke. Mudah sekarang. Iya, dan itu banyak. Iya. Benar. Nah, saya tidak harus kemudian murka atau apa, tapi kemudian saya beri waktu 5 menit dia untuk mempresentasikan sesuatu yang dia mampu ya, dengan subjek yang sama. Tapi begitu mereka mempresentasikan yang sebetulnya sedikit berbeda, tapi saya tetap memberi penghargaan. Saya hanya ingin mengatakan pada anak itu bahwa apapun yang kamu lakukan dengan jujur, dengan sendiri, toh saya harus menghargai itu karena itu datang dari potensi kamu. Saya kira di level kecil di kelas, karena memang awalnya di hal yang kecil, saya bahwa anak mengerti bahwa sekecil apapun kita akan hargai. Apalagi kurikulum yang kita punya ya Pak Darwi ya. Memang potensi anak kita tidak bisa memberi penilaian dari satu, semuanya harus bisa saja, enggak. Tapi kalau ada satu kurang ya potensi mana yang dia lebih kuat. Kurikulum kita memang hebatnya itu ya. Saya kira itu Pak sekilas ya, bahwa memang dari hal terkecil adalah penghargaan, bahwa dia jangan-jangan dia nggak jujur karena dia kapok karena nggak pernah dihargai. Cuma kembali ke kita. Menurut saya itu sih. Ya. Ya. Silakan Pak Daru sekarang. Kata kuncinya adalah integrity, ya. Integritas, ya. Jadi berkata dan bertindak seperti apa yang dikatakan, gitu ya. Lebih tidak, dan itu memang tidak mudah. Ya. Kita latih juga ya dan Betul. beri contoh ya kepada Ya. mereka ya. Ujian itu dipastikan bahwa environment-nya betul-betul membuat supaya tidak ada kesempatan untuk mencontek. Ya, jangan pernah kita memberikan kelonggaran anak untuk bertindak curang. Ya, karena memang kita harus latih mereka, kita harus paksa mereka untuk melakukan dan mengerjakan sesuai dengan apa yang mereka bisa. Ya. Kalau saya sangat setuju dengan Pak Adi tadi, kita harus hargai kalau mereka hanya kemampuannya hanya sampai level A misalnya, sedemikian seharusnya dia yang diajarkan itu sampai level D misalnya, tapi baru sampai 1/4-nya level A misalnya, ya kita kasih harga karena itu karya mereka sendiri. Nah dengan demikian kan, kalau saya jujur, kalau saya melakukan sesuai dengan apa yang saya bisa, itu saya masih mendapatkan nilai. Ya tidak berarti bahwa karena hanya mengerjakan 1/4 kemudian nilainya 25. Nah, nilai 25 itu kan 25% itu kan mati itu enggak? Minim. Iya toh, sangat minim. Tapi penghargaan terhadap integriti yang dia lakukan itu. Ya berarti anak ini berintegritas. Dia melakukan sesuatu yang memang adalah hasil dari produk dirinya sendiri. Ketimbang hebat, bagus, tapi dia mengambil dari orang lain, ya, apalagi tanpa memberikan acknowledgement, gitu, tanpa ada pengakuan bahwa itu diambil dari pihak lain. Saya kira itu akan sedikit tadi, yang kecil tadi, hanya tidak mengakui hasil orang lain, loh. Gitu. Itu kan sebetulnya sesuatu yang kecil. Tapi kalau itu dilakukan berulang-ulang, ya akhirnya ya kita lihat contoh-contoh koruptor itu. Saya yakin koruptor itu melakukannya bukan sekali itu. Itu apes saja mereka ketangkap sama KPK itu. Pasti udah berkali-kali. Ya kan? Karena dari sedikit-sedikit melakukan korupsi, lama-lama jadi suatu budaya kebiasaan. Dan apes saja ketangkap. Kalau enggak ya jalan terus. Ya kan? Jadi ini yang kecil kalau mereka itu karya sendiri dihargai. Meskipun itu dalam tanda petik sebetulnya nilainya kurang, gitu. Tapi
eh, apa itu kita memberikan apresiasi atas kejujuran dan integritas yang mereka tunjukkan melalui karya mereka sendiri. Ya. Saya kira itu, Bang. Ya, itu yang saya senang juga ya, bahwa anak-anak itu sejak dini atau sejak mereka remaja sudah ditanamkan untuk menjaga integritas dirinya, jangan berbuat curang, jangan korupsi, ya, kemudian Manipulasi. manipulasi, ya, kan itu perlu mencontohkan kepada anak didik supaya mereka itu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu. Nah, di samping itu kan kita juga sebagai guru tuh merasa bahwa kita punya sesuatu gitu, sehingga dikenang oleh murid-murid kita. Nah, cara mereka itu mengenang kita antara lain yang saya sering kali lihat adalah murid-murid yang alumni lah, taruh ya, mereka yang sudah selesai, kemudian sudah bekerja bahkan, kemudian datang mengunjungi guru-gurunya Betul. di sekolah. Nah, itu yang Itu kebahagiaan kita ini. Nah, itu yang saya mau minta Pak Ade dan Pak Daru untuk mengungkap bagaimana sih perasaannya, bagaimana apresiasi kita juga terhadap murid-murid yang seperti itu. Mulai dengan Pak Ade lagi. Ya, orang mengatakan guru favorit. Walaupun saya sih Amin. saya nggak terganggu dengan itu, karena itu Ya, betul. ya. Tapi buat saya begini, Pak, kan murid mengenang kita itu ada beberapa hal. Pertama, pada akhirnya adalah murid mengenang kita karena konsistensi kita. Ya. Artinya konsistensi kita. Kalau kemudian murid pada saat belajar akhirnya sadar bahwa saya itu tidak bisa, tetapi dengan diajar Pak Daru dengan metode yang unik, yang berbeda dari cara atau guru yang lain, gitu ya. Lalu dia kemudian belajar, kan murid itu kan kadang-kadang gitu, Pak. Ada murid ingin belajar, tapi dia tidak tahu bagaimana belajar yang baik. Gitu ya. Nah, Learning how to learn. maka ada kita moto adalah bukan Learning how to learn. ya, bukan lagi learning to get the knowledge lagi, tapi learning how to learn. Gitu. Belajar untuk belajar. Jadi itu satu. Artinya apa? Konsistensi. Banyak murid alumni banyak yang datang. Saya juga senang beliau masih akui gitu ya. Senang dan bangga ya. Oh, bangga banget. Di samping mereka juga sukses segala macam. Dari luar negeri pada balik ketemu dengan kita. Tapi ya bukan karena kita berteman, karena saya punya moto juga ke murid. Look, student, I can be friendly, but I'm not your friend. Betul. Wah, penting tuh. Penting, Pak. Artinya ya, saya bisa friendly sama siapapun sebagai murid, sebagai guru karena wajar role model. Tapi I'm not your friend. Nah, dari situ apa yang kemudian membekas di anak? Karena kita punya metode-metode unik yang membuat mereka efektif mengetahui dan belajar sesuatu. Oh iya, dengan guru lain kok sulit. Dan guru ini kok sayang, atau bahasa mereka, gua kok jadi gampang ya. Plus kemudian ada apresiasi. Plus kemudian kita juga yang di awal saya bilang kita punya pastoral care, kalau tidak salah di pastoral care kita melihat siswa bukan hanya sebagai objek, tapi juga holistically sebagai manusia yang harus kita berdampingan apa sih kesulitan, kita bantu dari bukan hanya problem belajar, mungkin ada problem dirinya kalau dia mau konsultasi dengan kita. Nah, atau interaksi yang terus-menerus seperti itu tentu membekas. Jadi menurut saya adalah membekas dalam arti membekas di mereka nama kita itu karena konsistensi kita. Ya memang kemampuan kita juga sebagai guru. Menurut saya itu. Ya, Silakan Pak Daru. ya, tentu kita senang ya dan bangga kalau murid-murid kita jauh lebih hebat, Ya. lebih sukses, ya, lebih makmur, lebih kaya, Ya. lebih pintar, ya. Dan banyak di antara para siswa ini ya tahu-tahu loh, sudah S2, ya kan? Bahkan beberapa cerita sedang mengambil doktoral, ya kan? Sukses dalam pekerjaan mereka itu dan mampir, gitu, datang ke sekolah atau hanya mengirim WA ya atau di Facebook gitu
di tag kita, aduh itu rasanya senang sekali ya. Serasa dibayar jutaan. Betul. Itu kebahagiaan kita sebagai guru ya. Saya kira kalau murid kita lebih hebat daripada gurunya itu bonus yang luar biasa ya. Bonus yang luar biasa. Karena ya memang rasanya akhirnya tugas kita itu ada manfaatnya ternyata ya. Saya menjadi guru itu ternyata ini sukacita yang nggak pernah kita dapatkan di pekerjaan lain barangkali. Ya toh? Kalau di pekerjaan lain itu kesuksesannya dan bahagianya dalam bentuk materi, wah ini dalam bentuk apa ya? Orang lain itu bisa hebat, bisa sukses dan akhirnya mengenang, kemudian datang berterima kasih lagi ya. Ya itu seperti apa? Membahagiakan. Air kalau kita sedang dahaga, kita kadang-kadang kan jadi guru kan bosan juga ya secara itu ya. Tiba-tiba ya betul. Ya, terus dapat kabar, dicari alumni Pak Daru ini ditunggu di sana. Aduh, itu sukacita yang menyenangkan itu Bang Luar Pendi. biasa. Ya, saya kira Bang Pendi muridnya juga banyak sekali kan yang Amin. sudah Saya pernah lihat. Bikin peluk. nah ya yang jadi dokter juga banyak. Amin. Meluluskan banyak ilmuwan juga ya tuh. Selain musisi-musisi hebat juga kan Bang Pendi sudah punya banyak tokoh ya. Itulah kita bersyukur bisa berbagi ilmu, mendidik anak-anak itu lebih hebat dari kita. Betul. Itu yang luar biasa. Nah, saya pikir sudah hampir menjelang akhir nih kita bicara. Saya ingin dengar satu statement dari Pak Ade dan Pak Daru tentang pendidikan atau tentang pengalaman sebagai guru, terserah aja. Kemudian nanti di akhir acara kita, saya ingin bertanya juga, atau bisakah Pak Ade dan Pak Daru sebutkan 3 kata untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Jadi sekarang nih statement terakhir Pak dari Pak Daru dan Pak Ade. Siapa dulu nih? Pak Ade dulu deh. Pak Ade. Saya tadi sudah disebutkan. Pertama untuk para guru ya. Kaji lagi lah mendidik, bukan hanya mengajar. Mendidik. Ya. Karena value mengajarkan nilai-nilai leluhur kita ini nilai-nilai bagus. Di era sekarang masih fit, masih bagus. Ya. Maka konsistenlah dalam mengajarkan nilai-nilai dan berilah contoh. Beri contoh yang baik, ajarkan nilai-nilai. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Daru. Jadi anak muda ini adalah penerus ya, dan mereka adalah orang-orang yang hebat. Setiap anak itu memiliki potensi. Tidak semua anak itu akan menjadi matematikawan atau fisikawan, gitu. Ada yang akan menjadi artis, akan yang menjadi olahragawan. Ya. Kita harus berikan kesempatan mereka untuk berkembang secara maksimal sesuai dengan bakat dan minat mereka. Ya, akan menjadi salesman yang handal, yang bisa menjual pesawat ruang angkasa nantinya barangkali Amin. di beberapa tahun mendatang, ya. Itu kita cari apa yang menjadi passion mereka dan kita dorong supaya mereka mampu mencapai passion itu. Karena sebetulnya tidak ada menurut saya dalam dunia pendidikan itu tidak ada anak yang gagal. Ya, yang ada adalah guru yang gagal malah. Tapi jangan sampai juga Pak gurunya gagal. Bagaimana muridnya? Ya kan? Iya toh. Ya, artinya kalau murid kita semuanya itu gagal ya berarti kita harus tanya, ini apa ya? Gurunya ngajarnya gimana kan gitu. Apa yang salah? Iya, salah siapa ini? Ya. Apakah muridnya atau gurunya gitu. Ya memang kita juga harus introspeksi, Betul. kemudian gali terus kapasitas kita sebagai guru.
Saya pikir itu. Nah, terakhir nih. Ya. Coba Pak Ade sebutkan 3 kata saja untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Contoh, dorong, hargai. Pak Darul. Teladan, semangat, dan ini dan sudah termasuk kata belum? Boleh. Dan itu belum, Pak. Satu Belum. lagi. Contoh, semangat, hidupkan. Amin. Digabungkan di 6 dong. Iya. Contoh Jadi dengan 6, jadi teladan, 6. Itu. dorong dengan semangat, Betul. ya kan? Hidupkan dengan penghargaan. Wah, mantap ya. Kita kayaknya Pas. harus tulis itu nih. Harus ditulis itu. Iya. Nah, Bapak-bapak, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Fendi. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan juga bagi kawan-kawan guru ataupun tokoh-tokoh pendidikan untuk kemajuan bangsa dan Amin. negara. Ayo bangkit. Ayo bangkit. Pendidikan Indonesia. Nah, ini. Iya. Oh, ada satu yang ketinggalan. Saya suka dengan kaos Ini gini. loh. kaosnya bagus. Oh, silakan. Saya udah sediakan tuh Wis. kaosnya kalau mau Keren. Oh, ada ya? dipakai ya. Wah, ini. Terus ini kita- kayak ini nih. Kita foto bareng ya. Ya. Foto bareng setelah pakai ini, Pak. Ya. Monggo. Waduh, coba. Wah, terima kasih. Bener gak nih merah? Oh, bener. Sama nih, Bang Pendi gitu kan. Abang Pendi. Ini Ayo, Bang Indonesia. edisi pertama, jadi kita coba sedikit pamer tuh. Kalau Ya. bareng seperti apa kalau bareng? Saya udah pakai duluan soalnya. Oh, jadi kita pakai juga nih. Ya pakailah, pakai dong, Coba. pakai deh. Terus kita foto bareng.